Selamat pagi sahabat GKI Gayung Sari dan seluruh sahabat yang menyaksikan Teduh Pagi GKI Gayung Sari. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia senantiasa ada bersama Bapak, Ibu, dan saya hingga saat ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, memuji, mendengarkan firman-Nya, dan selalu percaya bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kita semua. Dia hanya sejauh doa. Masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, segala puji dan hormat bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, oleh karena kami boleh datang kepada Tuhan dalam acara Teduh Pagi. Kami menyerahkan acara Teduh Pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan pimpinan Tuhan.
Dan kami mohon berkat juga bagi semua yang mengikuti acara ini, meskipun secara virtual. Tuhan berkatilah kami semua. Terima kasih, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Mata yang tertuju kepada Yesus. Adapun yang menjadi bacaan terambil dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 14 yang demikian bunyinya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sifon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, adapun yang menjadi nas renungan pagi ini terambil dari Ibrani 12 ayat 2. Yang demikian bunyinya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk membayangkan suatu perlombaan atau pertandingan olahraga yang tidak fokus atau tidak konsentrasi. Sebagai contoh, suatu lomba lari. Menjelang finish, atlet yang bersangkutan belok dulu, beristirahat untuk beli minum atau membeli suatu makanan karena kecapean. Atau
contoh lain suatu pertandingan sepak bola, di mana pemain bola penyerang sudah berada di depan gawang dan tinggal menceploskan bola ke dalam jala ataupun palgul. Namun justru dia bermain-main dulu, menggocek-gocek bola, sehingga bola dapat direbut oleh lawan. Dan gol yang diharapkan kemudian tidak terjadi. Bapak Ibu, pemandangan seperti ini meskipun bisa terjadi, ataupun mungkin terjadi, namun pastinya itu jarang terjadi pada waktu kita menonton suatu pertandingan yang sesungguhnya di lapangan ataupun dengan menonton televisi. Jelas sekali bahwa fokus yang melenceng atau fokus yang berubah arah ataupun fokus yang lemah tentu akan membawa kita pada suatu kegagalan. Dan hukum ini berlaku di bidang apapun, baik di dunia olahraga, juga di dalam bisnis, dunia pendidikan, dunia pekerjaan, dan bidang-bidang lain. Hukum ini berlaku. Singkatnya, dalam hal apapun di dunia ini, untuk dapat berhasil, haruslah memiliki konsentrasi tinggi atau fokus yang kuat dan tidak melenceng dari tujuan. Dan hal yang sama itu juga berlaku dalam kita menjalani kehidupan rohani kita, menjalani suatu perlombaan rohani menuju kemenangan di dalam kerajaan Allah. Fokus atau konsentrasi menjadi suatu keharusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca tadi, dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka banyak sekali mengalami kebaikan dan mujizat-mujizat dari Tuhan yang luar biasa, yang dinyatakan di depan mata mereka. Tetapi ketika mereka suatu ketika berkemah di tepi laut, di suatu tempat yang namanya Pihahirot, mereka kemudian dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Sedangkan di depan mereka terhampar atau dihadang oleh laut yang tidak mungkin diseberangi oleh bangsa yang banyak jumlahnya, baik lelaki, wanita, orang tua maupun anak-anak ada di situ. Kemudian sehingga mereka sangat ketakutan karena beranggapan sudah tidak ada jalan bagi mereka untuk lolos dan selamat dari tentara Firaun. Mengapa mereka begitu ketakutan meskipun di dalam kehidupannya sejak di Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian banyak kebaikan dan mukjizat yang dilakukan Tuhan secara luar biasa? Jawabannya karena bangsa Israel lebih berfokus pada besarnya persoalan, besarnya masalah,
Mata mereka hanya tertuju kepada kesukaran dan juga ketakutan pada pasukan Firaun yang mengejarnya. Mereka tidak fokus memandang kepada pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya Musa mengingatkan bangsa Israel di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita banyak Mesir dalam tanda kutip yang harus kita hadapi. Yang itu bisa berarti suatu kebiasaan buruk atau tekanan-tekanan kehidupan yang berat, ataupun dosa-dosa kita di masa lalu yang semuanya ini membuat kita merasa tidak berdaya dan merasa lemah. Namun tidak ada kata terlambat untuk berbenah dan mengubah pikiran seperti ini atau mindset seperti ini. Kata kuncinya sebagaimana tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2 yang menjadi nas kita di atas. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Terus percaya kepadanya dengan mengarahkan mata, hati, dan pikiran kita hanya kepada Yesus, dan bukan kepada persoalan kita, kegagalan kita, atau masa lalu kita yang kelam. Karena fokus terhadap hal seperti ini tentu saja akan membuat kita menjadi takut, menjadi lemah. Dan ingat bahwa ketakutan adalah musuh daripada iman dan merupakan roh yang harus kita kalahkan. Fokus yang lemah akan membuat pandangan kita menjadi kabur untuk mencapai tujuan. Fokus yang tidak jelas akan membuat kita bingung dalam menjalani perlombaan. Fokus yang salah akan membawa kita pada akhir yang salah juga. Maka pastikan bahwa kita berada pada fokus yang tepat dan benar, dengan menjaga mata kita tertuju pada Yesus dan bukan pada persoalan atau kegagalan-kegagalan kita atau tekanan-tekanan berat serta masa lalu kita yang kelam. Paulus dengan tegas menyatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus." Filipi 3 ayat 13 dan 14. Itulah Bapak Ibu bentuk ataupun fokus yang menjadi contoh, yaitu dengan memandang kepada Yesus. Seberat apapun masalah kita, separah apapun masa lalu kita, saatnya untuk kita tinggalkan dan jangan menoleh lagi ke belakang.
arahkan saja mata hati ke depan kepada Yesus. Yesus sendiri telah mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Saat ini kita sedang berlomba dalam perlombaan rohani. Apakah kita mampu mencapai garis akhir secara gemilang atau sebaliknya rontok di tengah jalan? Semua tergantung dari sikap kita sendiri. Yang pasti Tuhan sudah memberikan kuncinya agar kita bisa berhasil. Yaitu mari kita terus berfokus kepada Kristus dalam segala hal. Dan jadilah pemenang. Terpujilah nama Yesus. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami, para pimpinan di negeri ini. Tuhan, berkati dan campur tanganlah khususnya dalam penanganan pandemi corona yang masih terjadi di negara kami. Tuhan, tolong campur tangan, berkati para pimpinan di negeri ini, agar mereka dapat menemukan formula yang tepat, terbaik untuk menangani pandemi yang terjadi, pandemi corona 19 ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan, para tenaga-tenaga kesehatan, dokter, para medis yang berada di garis depan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin dan berkati mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan penuh pengabdian. Demikian pula kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang menangani bencana alam, baik tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana yang lain yang terjadi di negeri ini. Tuhan, campur tanganlah agar pemerintah dapat turut membantu meringankan penderitaan para mereka yang menjadi korban. Tuhan, pimpin dan berkati pemerintahan kami dalam penanganan bencana alam di negeri ini. Juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk para pimpinan, baik dari tingkat pusat, presiden sampai kepada kepala desa, lurah, RT dan RW. Tuhan, berkatilah mereka agar mereka dapat melakukan perannya dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan akan menyertai, karena mereka melayani masyarakat. Dan biarlah ya Tuhan, mereka hanya berfokus untuk melayani dan berpihak kepada masyarakat. Tuhan, terima kasih. Kami juga hendak berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia. Ya Tuhan, berkati gereja-gereja dari denominasi apapun di negeri ini. Campur tanganlah ya Tuhan, agar seluruh gereja di masa pandemi ini dapat memberitakan Injil sukacita itu kepada seluruh negeri ini. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan, meskipun melalui virtual. Tuhan berkati. Khususnya kami juga hendak berdoa bagi GKI Gayung Sari. Tuhan, berkatilah seluruh anggota jemaat GKI Gayung Sari, anak-anak Tuhan di GKI Gayung Sari. Tuhan, berkatilah mereka, dan Tuhan campur tanganlah agar gereja ini akan semakin bertumbuh berkembang. Tuhan, berkati pendeta kami, Tuhan berkati para majelis jemaat. Biarlah segala program-program yang telah ditentukan akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ya Tuhan, GKI Gayung Sari akan semakin berkembang dan memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil kepada seluruh, kepada masyarakat, bahkan kepada seluruh negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami di GKI Gayung Sari yang telah lanjut usia dan sakit, dan mereka yang masih dalam masa pemulihan.
Khususnya kami berdoa untuk Ibu Jenny Wibowo, Ibu Rita, Ibu Nina, Ibu Agung Riswati, Bapak Ibu Irwan Wijaya, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, Saudara Cleo, Saudara Andre, Bapak dan Ibu Wakimin, Ibu Liranti Ponto, Bapak David, kakaknya Ibu Joyce, Ibu Senah, Bapak Darwinto, dan juga Ibu Penatua Enis Sulmarso. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu, dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan kiranya sembuhkan, yang lanjut usia juga Tuhan Engkau perhatikan dan pelihara mereka. Sehingga mereka dalam usia tuanya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga hendak berdoa buat masyarakat sekitar gereja GKI Gayung Sari Tuhan, RT RW di tempat GKI Gayung Sari berada Tuhan berkatilah, agar ya Bapa mereka senantiasa berada dalam kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah atas seluruh masyarakat sekitar gereja kami, dan keberadaan gereja kami boleh memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di sekitar GKI Gayung Sari. Kami juga hendak berdoa bagi kota Surabaya Tuhan, kiranya Kau berkati kota Surabaya. Biarlah pemerintah daerah di Surabaya Tuhan akan campur tangan, agar mereka dapat memelihara, menjaga ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kota Surabaya, di mana gereja-gereja Tuhan juga berada di sana. Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan dan doakan, namun Tuhan Engkau Allah yang sempurna, dan Tuhan akan menyempurnakan seluruh doa permohonan kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Allah kami yang hidup. Amin.